Shalom, selamat pagi untuk semua saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, banyak orang belum mengerti kenapa Allah menciptakan dia di dalam dunia. Apa yang sebenarnya Allah inginkan, yang harus dia lakukan di dalam hidupnya. Kalau saya dan saudara belum mengerti hal ini sangat menyedihkan. Karena kalau seorang tidak mengerti tujuan Allah di dalam hidupnya, maka dia bisa menjalani hari-hari hidupnya di dalam kesia-siaan. Hidupnya menjadi tidak berarti, hidupnya menjadi tidak berguna. Bahkan dia hanya bisa menggunakan hidupnya dengan hal-hal yang merusak, hal-hal yang tidak benar. Dia tidak memikirkan apa ini benar, apa ini salah. Yang penting saya happy, yang penting saya menikmati, yang penting saya bahagia. Saudaraku, kalau di antara saudara hari ini mendengarkan renungan ini, maka kiranya melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan berkaitan dengan tujuan dan kerinduan Allah menciptakan kita di dalam dunia. Kejadian pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-24, di sana dikatakan, dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saudaraku yang terkasih, Henok adalah orang yang hidupnya lebih singkat daripada keturunan-keturunan Adam yang ditulis di dalam Kejadian pasal 5. Tetapi sungguh luar biasa, Henok menjadi gambaran tentang bagaimana hidup yang setia sampai akhir. Hidup seperti Kristus yang setia sampai akhir. Ini luar biasa. Dikatakan Henok bergaul dengan Allah. Sepanjang hidupnya dia bergaul dengan Allah. Kurang lebih 365 tahun. Itu kalau dibandingkan dengan orang-orang sezamannya, itu cukup singkat. Karena ada orang yang hidup sampai 900 lebih tahun. Tetapi dikatakan Henok bergaul dengan Allah. Dia memiliki kedekatan hidup dengan Allah. Dia bersekutu dengan Allah. Dia berjalan bersama dengan Allah. Dan yang luar biasa, ditulis di dalam Ibrani pasal 11 ayat 5 dan ayat 6. Henok adalah orang yang beriman. Dan orang-orang menyaksikan dia adalah orang yang berkenan kepada Allah. Saudara, sebenarnya tujuan tertinggi Allah menciptakan kita dalam dunia adalah supaya kita bergaul, bersekutu, dekat, bersahabat dengan Allah. Karena itu kenapa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Sebenarnya untuk memperbaiki hubungan komunikasi dan kedekatan kita dengan Allah yang sudah rusak. Jadi sebenarnya Allah menciptakan kita dalam dunia supaya kita hidup berkenan juga kepada Allah. Karena kita bersahabat dengan Dia, maka kita bisa berkenan kepada Dia. Dan semuanya itu dilandasi karena kita beriman. Percaya bahwa Dia ada dan Dia memelihara kita. Ini yang luar biasa. Saudaraku, tujuan tertinggi seorang diciptakan dalam dunia adalah untuk bersekutu dengan intim dengan Allah, Sang Pencipta. Itu yang terjadi sebenarnya awalnya di Taman Eden. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, ada hubungan yang dekat antara Adam dan Hawa dengan Allah. Tetapi karena dosa merusak semuanya. Jadi saudaraku, mari kita pikirkan hal ini dengan baik. Hidup kita diciptakan di dalam dunia bukan untuk kesia-siaan, bukan untuk menjadi hidup yang percuma, tetapi hidup yang bergaul karib, bergaul erat, mencari Tuhan, bersekutu dengan Allah, sehingga hidup kita bisa berkenan kepada Allah. Dan itu didasarkan dengan iman kita kepada Allah, supaya kita nggak merusak hidup kita dengan hal-hal yang tidak berarti. Mari kita meneladani Henok. Karena itu saudaraku, sekali lagi saya katakan, mungkin hari ini kita belum mengerti. Tetapi kiranya melalui kebenaran firman Allah ini, dari kehidupan Henok, yang dikatakan berkenan kepada Allah, yang dikatakan bergaul dengan Allah, yang dikatakan karena iman artinya dia beriman. Kiranya ini menyadarkan kita, menjadikan kita kembali memikirkan bahwa ternyata saya diciptakan di dalam dunia ini untuk hidup berkenan kepada Allah. Supaya Allah puas melihat hidup saya.
Orang yang berusaha berkenan kepada Allah, artinya dia akan memikirkan, kalau saya melakukan hal ini, apakah ini berkenan kepada Allah? Kalau saya hidup dalam keluarga saya dengan cara yang tidak benar, apakah saya berkenan kepada Allah? Kalau saya hidup dalam kemabukan, dalam persinahan, dalam persetubuhan yang tidak wajar, apakah saya berkenan kepada Allah? Jadi orang yang mau bergaul dengan Allah pasti memikirkan, apakah Allah senang dengan hidupnya? Apakah Allah puas dengan hidupnya? Apakah Allah tersenyum melihat dia? Atau sebenarnya Allah sedih dan menangis? Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari ini mari kita pikirkan bersama. Apakah tujuan hidup yang Allah mau untuk kita lakukan, kita sudah kerjakan, di mana kita hidup bergaul dengan Allah, di mana kita hidup berkenan kepada Dia, dan semuanya didasarkan kepada iman kita kepada Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.